Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, yaitu hari trading ke-155. Hari ini adalah hari terakhir ya Bapak Ibu, jadi chart monthly-nya akan valid, weekly-nya valid. Nah, menarik nih. Hari ini ada hari trading ke 155, kita hanya ada satu alert saja, NSP. Saya juga tidak pernah pegang saham ini. Tapi yang menarik adalah bagaimana tarikan di akhir ya. Jadi saham-saham ini supply-nya masuk, dia naik tinggi, lalu supply-nya masuk, dia negatif, lalu ditarik lagi pas pre-closing seolah-olah tinggi candle-nya ya. Oke, ini ada trailing snapshot-nya. IHSG kita ditutup 0,57. Ini tadi maksud saya kita opening gap up, dia main di atas, ini kelihatan nih ada churn gitu maksudnya ya. Dia naik, supply-nya masuk. Nah, di session 2 ditekan kan, supply-nya masuk nih. Kalau nggak supply-nya masuk, nggak mungkin dia turun. Nah, negatif untuk nutup gap, opening gap up, lalu ditarik ya. Ditarik ke atas, melebihi high-nya. Bayangkan ini yang bisa menarik yang seperti ini nggak mungkin retail seperti saya, itu nggak mungkin. Ini harus orang yang punya strategi tertentu, punya plan tertentu, yang punya agenda tertentu, dia menarik menunggu di pre-closing. Enggak, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua menariknya adalah asingnya. Asingnya kemarin 1,16 triliun, sekarang 1,11 triliun. Nah, ini nggak kaleng-kaleng ini Bapak Ibu, maksudnya ke BBRI, Bank Mandiri, BBCA. Nah, kalau tiga saham ini nggak mungkin saham apa bandar-bandar kere yang memainkan. Ini pasti fund manager besar yang masuk, foreignnya yang megang ya. Ini nggak mungkin kere-kere nih. Dia karena untuk masuk ke tiga saham ini, kalau terus akumulasi berarti memang punya plan ya. Saya nggak tahu apa plan mereka. Oke, untuk net sale-nya yang besar di Antam, aduh ini pusing juga nih ya, tapi nggak apa-apa lah ya, belum kena stop loss. Saya punya trading plan di Antam, berharap turun untuk menutup gap sama berharap buy on weakness mendapatkan harga diskon nih, berharap di Antam. Oke, mungkin sudah dapat lah saya beberapa barang. Doa terkabul juga, nggak tahu nih Antamnya turun atau naik. Oke, itu dia Bapak Ibu, trading hari ini. Kita cek alertnya adalah hanya NSP Bapak Ibu jam 2-an ya, session 2 tadi saat turun-turunnya dia keluar pula alertnya. Nah, ini terkirim secara sequential. Dia backgroundnya adalah machine learning, algoritma namanya deep key learning. Ada di tutorialnya, Bapak Ibu klik aja help atau tutorial. Nah, karena dia machine learning, karena dia masih learning, kita jangan harus analisa ulang ya, jangan percaya. Jadi hanya membantu untuk merekomendasikan. Kita harus analisa ulang. Cara analisanya nanti akan saya share di sini. Bapak Ibu juga join Telegram channel karena kita ada voting ya. Ada voting. Kita ada voting di Telegram channel. Bapak Ibu join Telegram channelnya. Di situ ada voting beberapa saham yang alert sejak kemarin ya. Minggu ini dari Senin sampai hari Kamis kita akan voting. Besok kita akan Bapak Ibu bisa pilih ya saham-saham, mungkin ada Bapak Ibu membutuhkan ide atau analisa lengkap dengan wake up struktur untuk dianalisa. Websitenya ada, sosial medianya silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube ini, nyalakan loncengnya ya Bapak Ibu supaya nanti terupdate. Baik, saya bacakan disclaimernya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Sekali lagi, mohon tidak merequest analisa saham. Saya hanya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisanya, cara menggunakan analisanya, step by stepnya, analisanya. Prinsipnya adalah di analisis saya menggunakan prinsip mazhab volume price analysis. Price, discount everything, volume validate. Mudah-mudahan cocok dengan Bapak Ibu ya, karena paling simpel menurut saya adalah analisa price dan volume. Mungkin ada analisa lain, tapi saya tidak pakar juga di sana. Yang saya tekunin adalah volume price analysis. Namun begitu Bapak Ibu ya, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin style kita berbeda, pengalaman kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, maximum pen level kita berbeda, capital kita juga berbeda ya. Jadikan saja sebagai second opinion, ini selalu saya sampaikan. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Ya, opini pertama ya, first opinion. Jadikan saya apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Nah, dari mana dapat first opinion? Bapak Ibu belajar practice make perfect. Tidak ada. Nanti saya akan ketikkan perintahnya, Bapak Ibu ikutin.
perintahnya, lalu dengarkan penjelasannya. Nah, untuk itu juga Bapak Ibu harus belajar belajar itu tutorialnya, ada tutorialnya, chartnya ini apa artinya itu ada. Kalau belum itu nanti bingung juga apa yang saya sampaikan. Oke, disclaimer on ya Bapak Ibu, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan bahwa wajib punya trading plan. Nah, jadi kalau tadi ada yang bertanya ya waktu saya posting ini, aman nggak saham apa ya? Saham ESA, ISA, saham apa sih tadi ya? Ada saham tadi di posting, saya lupa pula karena nggak pegang. Aman nggak? Aman. Ya, semua saham aman. Ya, cuman apakah beresiko, risknya besar atau kecil? Nah, itu harus dianalisa. Semua saham beresiko, ya. Kalau aman, dijamin OJK sama KSI aman. Tapi apakah berisiko? Nah, ini beda-beda. Ada yang risiko tinggi, ada yang risiko kecil. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah berisiko atau enggak? Iya, semua berisiko. Risikonya tinggal kita lihat, risk besar atau risk kecil. Tinggal diatur. Di trading plan-nya seperti apa, money manajemennya seperti apa. Jadi, semua saham itu selagi dia masih posting di IDX dan dijamin oleh KSA, aman. Ya, kalau beli kita dapat barangnya. Tapi apakah berisiko atau tidak, itu harus dalam prinsip trading kita harus lihat risk reward rasionya, money manajemennya. Jadi pertanyaannya kalau aman, tapi berisiko atau tidak sesuai dengan profil masing-masing. Oke ya, jadi apa ya? SSI ya sama SSI ya, maaf ya. Oke, ini votingnya Bapak Ibu, silakan gabung ke Telegram channelnya, ada di deskripsi video, mulai dari BPTN, ini SSC ya mungkin tadi yang bertanya ya, aman nggak aman lah, karena dia kan dijamin sama OJK juga gitu, aman. Apakah berisiko tinggi? Nah, itu harus ada sih. Kalau tanyanya tadi berisiko atau tidak, berisiko semuanya. Apakah risikonya tinggi atau kecil? Nah, itu harus dianalisa ya. Tadi kalau tanyanya risiko atau enggak, ya mungkin jawaban saya berbeda. Itu saja tadi untuk menjawab pertanyaan tadi. Besok hari Sabtu tanggal 31 insya Allah kita akan belajar volume price analysis dan wake off method di kelas untuk batch 12 Bapak Ibu, angkatan ke-12. Sampai bertemu besok pagi Bapak Ibu, alat tulis di bawah, pensil di bawah, worksheet-nya sudah saya sediakan di kelas. Kita akan pakai worksheet mengerjakan di workshop-nya ya. Jadi namanya juga workshop, harus ada yang dikerjakan di kelas. Itu sebabnya tidak bisa online. Jadi tidak bisa online karena di kelas kita ada workshopnya. Oke, gitu dia Bapak Ibu, sampai bertemu besok untuk batch angkatan 12, volume price analysis dan wake off method. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Di sini Bapak Ibu bisa cek DL Quant Bot. Bapak Ibu bisa join ke robotnya, bisa akses robotnya. Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu scan QR ini. Lalu bagi pertama kali Bapak Ibu yang menggunakan robot, supaya sebelum bertanya banyak ke saya, Bapak Ibu ketik dulu perintah di robotnya help. Ya, ini penting. Terpaksa saya ini karena banyak yang bertanya, Pak apa saja perintahnya, tinggal Bapak Ibu ketik saja lah ya. Ini kita hanya punya daily, weekly dan monthly ya. Kalau nge-swing saya cukup di sini saja. Analisanya monthly dan weekly, entry-nya di daily. Ada VPA, PF, ini perintah-perintahnya akan kita lakukan ya. Di semua ini ada foreign flow map, ada VRM, PCM ya, ada rotasi saham, ada sign key untuk income statement full years, terus ada screening saham-saham di sini bisa digunakan Bapak Ibu. Weekly juga monthly. Ini rotasi saham untuk sektor 1 sampai 11. Nah, yang maksud saya tadi tutorial, Bapak Ibu ketik di robotnya /tutorial. Nah, di sini sudah lengkap ilmunya Bapak Ibu. Ya, ada beberapa yang hilang sih, tapi nanti bisa dijelaskan lah. Jadi Bapak Ibu misalnya mau tahu apa itu alert robot yang deep learning, ini tutorialnya sudah ada, bot tutorial. Jadi kalau mau belajar volume price analysis karena tidak mungkin lokasi di luar kota, bisa belajar videonya di sini. Kalau mau belajar rotasi saham atau screening sudah ada tutorialnya di sini untuk menjelaskan. Jadi tonton dulu ya. Atau yang pengen belajar trading plan. Nah, di sini ada tutorial trading plan dari workshop trading as a business. Mungkin belum sempat mengikuti workshopnya, bisa belajar nih tutorial trading plan. Oke. Kita mulai dengan pembahasan sahamnya. Pertama kita akan
cek dulu alertnya. Itu dulu yang dilakukan setelah market tutup Bapak Ibu. Bahwa hari ini hanya NSP, dari kemarin dari TIN sampai ESA dipilih 10, dari 10 itu nanti bisa kita vote ya. Oke, lalu kita akan cek dengan Rekom ya. Ya, kalau di alert robotnya hanya ada NSP ya, karena dia sekuensial, waktunya keluar. Lalu kalau kita lihat untuk Rekom yang tidak terjaring di alert robot, dia terjaring di Rekom, perintah Rekom, dan dia menggunakan end of day. Maksudnya gini, kalau sudah menggunakan end of day, kalau dia menggunakan memberikan rekomendasi atau melakukan memberikan analisis screening saham, dia tidak akan berubah lagi. Beda dengan alert robot big data analysis ini, machine learning ini, dia kalau keluar pagi bisa diguyur sorenya. Kalau ini kan enggak. ABMM dia weakness, dan yang tinggi. MRT sama BBCA ada returning ya, ini ada penguatan. Cimori, Verisign, nah, ini banyak yang melemah. Inco sama Jasa Marga ada indikasi penguatan. Lalu Mapa, Mika juga penguatan. Pani, Petro, Silo naiknya sudah selalu dekat. Mereka sudah ada indikasi extreme greed kemarin. Sudah selayaknya sign of weakness. Itulah logiknya ya. Jadi Bapak Ibu jangan kejar harga. Kalau sudah ekstrim di speedometer, mungkin besoknya akan sign of weakness. SSIA nih yang bilang, Pak aman atau tidak? Ya di sini keluar sinyalnya. Sentimennya positif. Mau ngomong apa kita? Ya kan, algoritma mengatakan change of positif. Jadi ada yang bilang kepemilikan, ya nggak tahu lah. Tapi secara technical screeningnya mengatakan change itu positif. Padahal alertnya kemarin ya. TPIA, bullish sign. Nah ini Bapak Ibu bisa analisa TPIA. BDT, kumulatif akumulasi dan distribusi. BBCA buy, era sell ya. NSP buy, ada alert, silo buy. Oke, lalu kita lihat ini juga candle pattern. Bapak Ibu bisa cek sendiri lah, ini price action saja. Rocketjet ada Mika, TPA, OLTJ. Ini OLTJ nih kemarin bottoming sudah dalam sekali nih. Extreme fear dia. Sekarang sudah ada masuk demand-nya. Antam sell, waduh, sell pula dia. Nggak tahu nih saya kena stop loss atau nggak. Cimori sell, INKP sell, SSIA lah. Faktanya hasil screennya SSIA buy. Kalau mau dibilang itu nggak aman nggak aman ya, ya aman saja. Tinggal sekarang apakah risk reward rasionya bagus atau tidak. Golden Cross, Mapa, Mika, SMS. Ini berapa saham Mapa Mikanya ini keluar terus ya. Dead Cost, Antam, hati-hati. Mungkin saya harus merapatkan stop loss saya. Mungkin gagal ini, tapi nggak apa-apa lah. NTP, Kabel Pharma, Saratoga. Alhamdulillah nih Saratoga saya beli di harga 1.500, 1.400 ya waktu ekstrim ya, ekstrim. SSI keluar lagi coba. Mau dibilang dia tidak aman ya keluar dia. Maka kalau mau pilih SSI pilihlah di votingnya. Jadi hari ini ada NSP, kita cuma bahas itu saja ya. Wow, Sidu hati-hati Bapak dan Ibu, dia break lower doncian. Ini indikasi mau fase marking down mungkin. Oke, kita lihat dengan SCR Vibum nih ya. Ada nggak saham yang volumenya meledak? NSP meledak volumenya ya. Imas, Inco, Mapa, Mika, mereka keluar-keluar terus nih. Wika ini ada di Stockbit atau apa ya beritanya? Dia ledakan volume nih Wika Bapak Ibu. Tapi dia sudah keluar kompas 100. Sekarang kita lanjutkan dengan SCR Extreme. Nah, ini saham-saham yang ekstrim. Saatnya mungkin kita harus berhati-hati ya. Kayak Saratoga nih. Saya sudah naikkan stop loss. Pani Extreme Grid. Mungkin berapa lama lagi dia akan turun ya. Adro juga Grid. Mungkin supply-nya akan segera masuk. Tapi nggak harus ini ya. Bisa 2-3 hari ke depan baru dia turun. Karena dia senaik supply-nya sengaja ditekan, dibiarin naik supaya jualnya di harga tinggi. PTRO juga. Lalu kita lihat dengan weekly SCR, W Extreme. Kalau Extreme tambahkan aja W di depannya untuk screening. Oke, di sini ada ya untuk weekly yang perlu dihati-hati adalah best day, weekly-nya Extreme. Lalu Wika juga gini. Ini yang sudah weekly-nya dicek pakai chart weekly juga deh. PNLF ya, ada ini asingnya juga kuat di PNLF nih. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kita cari saham-saham yang berada di zona panic tapi mulai bergerak di hope. Nah, ini Bapak Ibu ada berapa saham yang berada di panic, silahkan dicek. Terutama yang ada alertnya ya. Mungkin GGRM, mungkin ini GGRM ada alert nggak, rekom atau nggak.
BBCA dia panik. Tadi kita lihat di rekom ada, mungkin dia habis panik terbit laut. Kita ceknya S star BBCA. Apakah dia habis panik terbit laut? Oh, dia masih panik. Oh ya, masih panik ya Bapak Ibu. Belum berbalik dia. Ya, ceklah Bapak Ibu sendiri masing-masing ya, mana yang berminat nih, dicari-cari sajalah. Itu namanya dari sekian banyak itu kan sudah dibantu di screening. Atau SCR Hope. Ini saham-saham yang sudah bergerak di Hope. Hope, Telkom Hope, ya kemarin ada ledakan volume, BBTN Hope, ada dipilih ya berapa saham di Hope. NSP di masuk Hope. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan komposit dulu. Bapak Ibu bisa lanjutkan screening saham yang lainnya. Ketik saja help untuk melihat apa saja yang tersedia. Kita mulai dengan pembahasan komposit. Kita akan lihat monthly-nya karena ini adalah akhir bulan. Volumenya sudah valid. Kita cek dengan Speedo dulu. Speedo Composite. Apakah dia menjadi ekstrim? Tidak juga ya. Pintar dia. Diturun dulu supaya supply-nya masuk, baru ditarik ke atas, itu menyebabkan dia tidak ekstrim, walaupun naiknya tinggi. Jadi dia bisa ngakalin ini. Dia bisa ngakalin ini dengan mengatur supply and demand-nya. Jadi dia, walaupun ditutupnya naik, dia tidak ekstrim gitu loh. Ini ada yang menjawab pertanyaan, Pak, ini sudah naik terus kok belum ekstrim? Ya, karena caranya, jadi terdeteksi caranya ini. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya. Wispido Composite. Kita lihat weekly-nya. Tadi kan daily nih ya. Sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga great. Ini kita sama-sama sedang posisi demand lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star C0. Kompositnya naiknya berapa tadi? 0,5 atau 0,4. Dengan relatif kompositnya bergerak positif, Bapak Ibu, relatif terhadap komposit, nih, siklikalnya menguat ya, Bapak Ibu. Properti juga menguat sudah sekarang, ini benar ya tanggalnya. Lalu, mana lagi yang menguat? Energi menguat dia Bapak Ibu. Ya, padahal kompositnya menguat ya. Oke, ada beberapa sektor yang Bapak Ibu bisa lihat menguat. Sektor relatif terhadap pergerakan komposit. Kita lihat VPA monthly composite. Nah, kita bisa bahas monthly-nya karena end of day-nya sudah. Monthly-nya bagus. Day move indicate strength. Sinyalnya adalah day move indicate strength ini. Jadi, untuk saat ini bullish-nya tervalid ya. Valid. Volumenya di atas rata-rata, tapi lebih rendah sedikit dari kemarin ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah di atas rata-rata dulu. Kita menunggu, mudah-mudahan bulan depan menjadi hijau di sini. Sekarang merah. Dia break, Bapak Ibu. Kalau bulan depan ternyata dia merah, berarti dia menjadi uptrend ya. Sekarang faktanya dia naik, ada sedikit fall down. Ini namanya volume down. Volumenya lebih rendah dari bulan kemarin. Padahal spreadnya lebih besar. Ini monthly-nya. Tapi tidak apa-apalah. Kita trend immediate trendnya sudah up. Spreadnya besar. Close-nya besar juga. Valid. Sementara ini kita makan dulu. Bahwa kalau besok ada koreksi. Mudah-mudahan dia turun untuk naik ya. Oke. Kalau saya sih punya view. Ikutin saja apa yang dikasih market. Let profit run kalau bagi saya. Karena saya punya agenda nge-swingnya itu biasanya di bulan Desember dan Januari itu akan profit taking. Pada saat orang panik-panik beli untuk window dressing, saya sudah belinya sekitar bulan Mei, Juni, disitulah. Juni, Juli, di situ belinya, nanti nge-swing 6 bulan, jualnya di, lihat window dressingnya. Selama dia masih bergerak naik, saya akan hold aja terus. Kenapa? Nah, ini analisanya gini. Jadi saya melihat, kini kita ambil kasus lah ya. Dia turun di sini ya, turun. Break 1 2 3. 3 bulan baru jual. Ya, dia break 1 2. Nah, ini tinggi. Ya, sini break 1 2 3 4 5 6. Jadi sekitar, jadi kalaupun break Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari mungkin gitulah, maksud saya begitu deh. Silakan dicek aja historical untuk weekly dia break upper downtrend-nya bagaimana perilakunya. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly composite. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga candle-nya bagus ya Bapak Ibu. Cuman
Ini ciri-ciri kalau di weekly-nya semacam kalau ada candle merah, ada bulat di atas itu semacam stepping out ya. Sampai sekarang masih bagus ya dibandingkan ini. Dia bilang volumenya di atas rata-rata. Kalau sinyalnya itu dia mengatakan day move indicate strength masih naik. Tapi kita kalau belajar pattern ini sudah 3 candle merah hijau ya. Ini adalah low, ini adalah high-nya, ini adalah high low, ini adalah higher high. Oke, jadi 1-2 minggu di sini kita lihat kalau kita belajar, dia taruhlah di sini break 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin 3 lagi atau 4 lagi dia mungkin ada koreksi. Kita sampai weekly-nya ekstrim. Kalau seperti ini kan weekly-nya ekstrim di sini baru dia koreksi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggulah. Ini masih 1, 2, 3. Kalau sudah weekly-nya ekstrim itu saatnya. Maka rajin-rajin cek weekly. Speedometernya ekstrim. VPA Composite. Nah, kita lihat daily-nya. Kemarin ada sinyal stepping out. Tidak dikasih candle merah. Jadi masih sinyalnya masih stepping out ya. Bapak Ibu bisa nonton VPA, tutorial VPA, sign of weakness. Ini adalah sign of weakness. Cuman dia membutuhkan validasi. Validasinya harusnya candle merah. Ini belum. Dan candle hijau ini dia tidak close lebih tinggi. Berarti dia masih inside bar ini Bapak Ibu. Jadi di dalam kita tunggu kalau nanti hari Senin dia candle merah berarti itu tetap validasi terhadap stepping out sinyal sign of weakness. Jadi saatnya dia high dia harus turun dulu untuk high terhadap low. Nah ini kita punya gap. Jadi sinyalnya masih berlaku ya stepping out ini stepping out. Volume hari ini dia besar, above average, tapi rata-ratanya spreadnya di bawah rata-rata kecil saja, tidak berhasil close di atasnya. Oke, itu ya catatan, kita masih menunggu apakah akan diberikan bearish candle hari Senin atau Selasa, itu menjadi sinyal ya. Karena masih valid untuk sign of weakness di daily. Tujuannya apa? Tujuannya dia turun supaya kita dapat barang ya, Bapak Ibu. Kali ini juga candle ini kan kalau kita lihat dia naik, terus dia turun, pas pre-closing baru diangkat. Jadi candlenya itu harus kita lihat juga intraday-nya. Oke, kita lihat VBP Week Composite. Ini sajalah biar waktunya tidak berlama-lama. Nah ya, jadi di VBP ini kita bisa ngedeteksi gapnya sudah tutup. Ini ada zona demand. Ini juga ada demand. Ini ada gap. Nah, demand besarnya adalah di sini. Jadi adalah ideal ketika dia ini kita sebut dengan low. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low ya. Ini adalah higher high. Sudah terbentuk nih patternnya. Nah, kalau dia mau naik lagi, dia harus turun ke bawah ini. Ini ada demand, ini ada demand, ini ada gap, ini ada demand. Kalau dia turun sini baru naik lagi kan ideal tuh. Jadi kita siapin juga case-nya untuk buy on weakness. Saya nggak tahu apakah turunnya sampai sini, apakah turun sampai sini, apakah ada nutup gap, apakah sampai demand ini. Ini adalah zona demand yang warna hijau panjang ini demand. Orang-orang di sini sekarang posisinya buy. Kalau saya sih, kalau sisa cash, kalau seandainya turun sini akan saya full power nih. Sisa yang masih ada sisa sekarang saya akan beli di bawah ini. Mudah-mudahan dikasih lah. Maka doa saya adalah turun dulu. Orang lain berharap naik, saya nggak mau. Saya maunya turun. Nah, burun beli di sini. Setelah itu kita doa sama-sama dia naik. Supaya patternnya terbentuk gitu. Oke, sekarang kita bahas aja sahamnya Bapak Ibu. Singkat saja nih lah. Saya nggak tahu juga NSP. Kita cek alert NISP. Sepertinya dia baru masuk Kompas 100. Oke, baru masuk Kompas 100. Dia fresh, artinya sebelumnya belum dimasukkan dalam machine learning. Baru dimasukkan kemarin, karena dia baru masuk ke Kompas 100 NSP. Lalu kita cek dengan Speedo. Langkah kedua dalam menganalisa Bapak Ibu cek NISP. Ya. Kalau tadi yang mau bertanya tentang SSIA, ketik saja. Speedo SSIA gitu loh. Ketik aja, akses aja robotnya, nggak usah malu-malu. Oke, kalau dia berada di grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, dia masih bisa naik. Tapi kalau dia sudah di extreme grid, jangan paksa hajar kanan, tunggu dia koreksi lagi gitu. Paling nggak sampai ke netral, atau bahkan belinya di extreme fear. Lalu kita cek dengan Speedo NISP. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga zona grid. Jadi weekly-nya dia demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan star NISP.
Hanya ada satu, jadi mudah-mudahan bisa kita bikin detail. NSP dia berliuk-liuk, sekarang berada di zona hope tadi. Kita cek dengan weekly-nya. W star NISP. Mudah-mudahan dia stabil bergerak dari panic menuju hope. Oh juga beliau-beliau juga ya. Artinya nih saham NSP ini bolak-balik dalam weekly-nya dan daily-nya juga sekaligus. Kita lihat dengan VPA monthly NISP. Sudah naik tinggi. Bagusnya dia sudah break ini nih. Ini ada zona supply yang menekan dia bahwa berarti sekarang kalau dia berhasil, ini ada sinyal monthly-nya dia turun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia naik lagi ke atas. Kalau dia harus berhasil membentuk 1445, mungkin dia nggak tahu all time high atau enggak. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu punya rezeki nanti belajar volume price analysis, lihat nih volumenya nih, profil volume. Mulai dari 2001 setelah pandemik baru ada sedikit perubahan. Apakah stock split saya tidak tahu. Mulai 2002 baru ada perubahan lagi. Nah, naik ke atas, bottoming. Nah, dia naik, kalau mau tinggi, volumenya harus besar gitu. Ini berarti transaksinya besar dan dia besar. Baru kemudian di 2004 Agustus dia masuk kembali ke Kompas 100. Oke, sekarang kita lihat VPA Weekly NISP. Begitu ya, dia turun. Bapak Ibu lihat monthly-nya dulu. Nah, jadi kalau beli sekarang udah ketinggian, Bapak Ibu. Jadi belinya di sini adalah the best time for buying weekly, second chance to buy, baru dia pattern marking up. Ya, kita harus close dulu supaya dia membentuk pattern lagi. Dia high, low, higher high, higher low. Jadi wave-nya jalan ya. Ini juga bagus terjadi. Wah, ini agak beda aja. Kalau dari volume bagus ya. Dia price-nya naik. Ini juga naik. Minimal dari Juli. Tetapi di BDT-nya nggak oke nih. Dari Juli dia turun ya. Divergen ya. Divergen ini. Tapi ini convergen dia untuk volumenya ini. Oke, kita percaya yang atas ini dulu. Ini seharusnya terjadi distribusi sebagian, padahal volumenya besar dia tidak signifikan. Ini satu question mark ini. Ada apa ini? Karena dia naik juga. Kita lihat daily-nya lah, VPA, NISP. Jadi kalau udah naik tinggi gini, digunakan untuk naikkan stop. Oh, tidak berhasil Bapak Ibu ya, tidak berhasil dia naik tinggi lalu diguyur, maka volumenya besar tapi dia tidak sampai cun. Ini ada gap nih. Jadi kalau yang punya NSP targetnya dinutup gap atau yang atas ini dulu lah. Oke, saya nggak punya jadi seperti itu. Kita cek dengan wave-nya, coba wave NISP, dia hajar kanannya banyak nggak nih? Oh, wave-nya lagi up ya Bapak Ibu, down, up. Begini bentuknya. Hari ini dia 2,46 ajar kanannya. Kita cek dengan PIF foreign flow aja langsung. PIF NISP ini asingnya ada nggak di sini? Oh, asingnya malah jualan ya Bapak Ibu ya. Jadi berikut ini adalah foreign flow untuk bank NSP. Oh, dia OCBC NSP. Saya nggak pernah pegang nih. Asingnya net sale hari ini 19,09 miliar. Dalam 5 hari asingnya net sale 23,97 miliar. Dan 20 hari asingnya net sale minus 30 miliar. Dalam 60 hari asingnya net sale 85,26 miliar. Dalam 1 hari ada 175,35 asingnya net sale. Jadi net sale terus lihat aja nih ya. Merahnya terus mau sahamnya naik, turun, asingnya terus net sale. Hari ini besar, boom gitu. Oke ya, itu dia Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan tren NISP. Kalau dari Q2 dia EPS grow 7,3%. Lalu Bapak Ibu kalau percaya dengan ini modify Graham method dia under value ya Bapak Ibu, ini fair value-nya ada 2588. Besar sekali. 47% margin of safety. Ya, tapi kalau percaya dengan asumsi ini, bisa saja asumsinya salah, membuat salah. Itu yang saya tidak suka dengan valuasi yang menggunakan asumsi. Tapi tidak apa-apa lah ya. Jadi ini saja. Nah, yang perlu dicatat di sini Bapak Ibu ada gap. Ya, dia coba mengejar gap, lalu gapnya supply-nya keluar lagi. Yang nyangkut di sini, dia keluar nih. Low, high, low, higher, high ya. Jadi patternnya sudah terbentuk. Golden cross juga dia saat ini.
Kita cek dengan PWS NISP. Jadi mau pakai PWS, pakai jet itu sebenarnya sama. Dia pakai Heikinase. Oke, berikut ini adalah cat PWS, Pitu Walu Siwa. Sinyal buy-nya itu ada 3. Trennya sedang up, volumenya sangat besar, spreadnya wide, tapi close-nya down. Nah, ini dia terjadi perubahan trennya. Bapak Ibu sudah terjadi perubahan tren. Buying power sama sell powernya malah lebih besar selling powernya. Artinya diguyur ini. Kedeteksi Bapak Ibu ini diguyur. Nah, ini kan tadi makanya saya curiga tadi kok terjadi distribusi di PWS. Kita balik tadi di VPA. Ini misalnya di daily ini, saya curiga ini yang naik, volumenya naik, ternyata terjadi distribusi gitu. Jadi kita bisa percaya ini dengan tambahan cek dari PWS tadi, ini sebenarnya terjadi distribusi. Dia naik, yang nyangkut di sini keluar, jadi dia keluar, jadi terjadi distribusi. Terjadi distribusi, ya, trennya ke bawah. Ya, maksud saya ada volumenya naik, tapi sudah ada indikasi yang keluar gitulah. Karena dia volumenya nggak meningkat juga, nggak terjadi trend up. Oke, coba kita lihat jetnya, jet NISP. Dia sama-sama pakai Heikinase, tapi saya sudah tidak pakai jet lagi. Jadi sinyalnya udah perubahan juga ini Bapak Ibu. Perubahan ini sinyal buy, dia mungkin sebentar lagi kalau dia tetap hijau-hijau akan keluar sinyal merah. Jadi ini jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini. Kalau dia sinyal jual itu jual. Jadi cocok untuk swing ini sinyal buy-nya. Oke, Bapak Ibu itu saja untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu join ke Telegram channelnya. Pilih saham-saham yang akan dibahas untuk weekly stock analysis. Kita akan belajar wake off. Untuk besok peserta workshop jangan telat. Ya, jangan telat bertemu di kelas kita. Kalau ada pertanyaan, bertanya kepada saya sebanyak-banyaknya. Usahakan manfaatkan waktu untuk belajar bersama kita. Itu saja. Insyaallah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.